Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Haritsa Hausah dengan NIM 5301002000062 dari kelas E, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Kata khulafa sendiri memiliki arti pengganti dan merupakan kata jamak dari kata khalifah. Adapun Rasyidin maknanya adalah memperoleh petunjuk dari Allah. Maka secara istilah, makna Khulafaur Rasyidin sendiri adalah pemimpin-pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk dari Allah. Al-Khulafaur Rasyidin memiliki makna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan, serta pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Karena menurut mereka, 4 tokoh pengganti Rasul tersebut merupakan orang yang paling dekat dan selalu mendampingi Rasul ketika menjalankan tugas. Tugas dari Khulafaur Rasyidin sendiri adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin, yakni tugas yang terdiri dari 2 hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Jadi selain sebagai pemimpin negara, Khulafaur Rasyidin juga bertugas sebagai pemimpin agama. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Setelah masuk Islam, beliau diubah namanya oleh Rasulullah menjadi Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi, yang sampai sekarang kita kenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini merupakan gelar yang beliau dapatkan dari Rasulullah karena beliau selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Nabi Muhammad seringkali menunjuknya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan. Rasul selalu mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa atau menunjuk langsung mengenai siapa yang akan menggantikan posisi beliau dalam memimpin sebuah negara. Maka dari itu, setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk memusyawarahkan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Namun dengan semangat ukhuwah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ini terjadi banyak sekali guncangan, yaitu munculnya nabi palsu, banyaknya masyarakat yang enggan membayar zakat, dan banyaknya pemberontakan orang-orang yang murtad dan mengaku menjadi nabi serta enggan bayar zakat. Karena hal inilah, khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak. Dalam insiden itu, banyak sekali para hufadil Quran yang mati syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan para khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 2 tahun, karena pada tahun 634 Masehi, beliau meninggal dunia. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah dahulu. Kemudian, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan anak dari Khattab dan ibunya bernama Khotmah. Umar bin Khattab lahir 12 tahun setelah Rasulullah lahir. Jika Rasulullah lahir pada tahun 571, maka Umar lahir pada tahun 584 Masehi. Beliau dibesarkan di lingkungan Bani Adi, yaitu salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat kepada tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan tersebut jatuh pada Umar bin Khattab.
Khalifah Umar kemudian dinobatkan sebagai panglima tertinggi pasukan Islam dan gelar khusus Amr al-Mu'min yang artinya adalah panglima orang-orang beriman. Umar sendiri terkenal sebagai orang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga menerapkan prinsip demokrasi dan kekuasaan, yaitu menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar juga terkenal sebagai seseorang yang sederhana. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan yang stabil serta perluasan wilayah Islam mengalami masa yang gemilang, yaitu meliputi daerah semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Beliau juga membuat sebuah departemen yang memiliki tujuan utama, yaitu menyampaikan perintah khalifah ke beberapa daerah atau wilayah yang jauh dari Madinah, serta untuk memperlancar hubungan antar daerah wilayah pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Khalifah Umar meninggal pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau meninggal 3 hari setelah penikaman yang dilakukan oleh budak bangsa Persia bernama Feroz atau Abu Lu'lu'ah. Penikaman ini terjadi ketika Khalifah tengah mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid An-Nabawi di pagi buta kala itu. Kemudian selanjutnya Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah. Beliau merupakan salah satu sahabat dekat dari Nabi. Ia memeluk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Masa pemerintahan Utsman adalah yang terpanjang dari semua khalifah, yaitu 12 tahun. Para pencatat sejarah membagi pemerintahan Khalifah Utsman menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan tahun yang gemilang, dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Utsman melakukan beberapa kebijakan, yaitu membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar, mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid, dan perluas masjid di Madinah. Beliau juga menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar. Namun, di antara semua ini, prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis oleh Abu Bakar, yang disimpan oleh Hafsah binti Umar, dan yang mengetuai Dewan Penyusunan ini adalah Zaid bin Sabit. Manfaat dibukukannya Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi akhir pada masa pemerintahan Utsman banyak terdapat pemberontakan. Pada saat itu, tahun 655 Masehi, beliau wafat dikarenakan pada masa pemberontakan tersebut ada pemberontak yang berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman pada saat membaca Al-Quran. Maka dari itu, Utsman akhirnya wafat pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Kemudian beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Khalifah yang selanjutnya, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah.
Waktu itu Ali sudah berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Tolahah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Ali hanya memerintah selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi banyak sekali pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan Ali yang bisa dikatakan stabil. Peristiwa yang paling terkenal pada masa pemerintahan Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan yang dinamai Perang Siffin. Mengapa dinamai Perang Siffin? Karena pada masa itu perang terjadi di daerah kota Tua Siffin yang dekat dengan sungai Eufrat pada tahun 37 Hijriah. Awal dari bagaimana Perang Siffin ini dapat terjadi adalah karena kebijakan yang dilakukan oleh Ali adalah menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah menggantikan Ibnu Amir. Qais dikirim ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah, Muawiyah juga diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak perintah Ali, bahkan ia tidak mau mengakui kekhalifahannya. Maka dari itu, ketika Perang Siffin ini terjadi, Khalifah Ali mengerahkan 50.000 pasukan untuk menghadapi Muawiyah. Sebenarnya pihak Muawiyah terdesak kalah dengan 7.000 pasukannya yang terbunuh. Maka dari itu, penasihat Muawiyah yang cerdik dan pandai berunding bernama Amr bin As memerintahkan pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai syarat berdamai dengan cara takhim atau arbitrase ketika sedang terdesak sehingga terhindar dari kekalahan total. Seusai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilakan untuk pidato terlebih dahulu. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah. Namun, seusai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilakan untuk pidato terlebih dahulu. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah. Tetapi ketika giliran Amr bin As, ia menyalahi kesepakatan yang dibuat sebelumnya dengan Abu Musa. Ia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan penetapan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan takhim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah kejadian tersebut, kelompok Ali pecah menjadi dua bagian. Kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada tanggal 24 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya yang diayunkan oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ia melakukan ini karena Abdullah al-Rahman ibnu Muljam ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, yaitu temannya yang terbunuh di Nahrawan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi kali ini adalah yang pertama, perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, dan lain-lain. Yang kedua, umat Islam betul-betul masih memegang kepada tali agama Allah yang lurus. Yang ketiga, di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat, pada masa Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak hambatan, yaitu yang pertama, munculnya nabi-nabi palsu setelah meninggalnya Rasulullah. Yang kedua, munculnya sekelompok-kelompok pemberontak baik dari luar Islam maupun dari dalam Islam itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya perpecahan kaum muslimin. Yang keempat adalah usaha-usaha yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan dua cara, yaitu perjanjian damai dan perang. Sekian dari saya.
Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.